Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kalian masih ada yang bingung mau kuliah aja atau kuliah sambil kerja? Nah, simak video ini sampai selesai. Gini ya, sekiranya orang tua kalian itu sanggup nguliahin kalian, ya kalian kuliah lah gitu. Soalnya kenapa? Gue ngomong kayak gini, banyak teman-teman gue yang disanggupi kuliah oleh orang tuanya, tapi si mereka itu malah nggak mau gitu, malah yang ada mereka kerja gitu. Ya nggak salah juga sih, cuma teman-teman gue itu yang ada kerja nggak bener, akhirnya mereka pengen kuliah gitu. Dan ketika mereka mau kuliah itu mereka sudah dihantui rasa bosan, bukan dihantui ya, udah mengalami rasa bosan gitu loh sama namanya belajar. Nah, akhirnya kuliah nggak beres, kerja nggak bener, ya udah aja gitu. Jadi menurut gua, kalian kalau orang tua kalian udah menyanggupi, ya udah kalian kuliah gitu. Di negeri ya di negeri gitu, di swasta ya nggak apa-apa gitu. Jangan sia-siain kesempatan loh, beneran. Tapi kalau memang orang tua kalian gak menyanggupi untuk kalian kuliah, terus kalian di rumah juga masih ada yang harus dibantu gitu, bantu orang tua atau bantuin biaya adik sekolah gitu kan, masih ada yang perlu dibantu, ya kalian mohon mengerti gitu kan. Kalian harus kerja dulu gitu. Kalau memang uang kalian atau tabungan kalian udah cukup dan keadaan uang kalian udah stabil, ya kalian baru boleh kuliah gitu. Nggak salah loh untuk ngebantu orang tua atau ngebantu orang rumah itu. Saran gue nih ya, cewek cowok sih, tapi ini khususnya untuk cowok gitu ya, untuk para laki-laki, mendingan kalian kerja dulu yang bener. Terus kalau sampai kalian udah ada di titik aman, itu kalian baru lanjut kuliah gitu. Seperti apa sih titik aman? Titik aman itu kayak kalian udah nggak kontrak lagi, kalian itu udah karyawan tetap. Karena kenapa gue menyarankan kalian supaya karyawan tetap dulu? Karena kalau udah karyawan tetap tuh enak gitu, mau cuti gampang, nggak masuk juga nggak masalah gitu. Sedangkan kan kalau yang karyawan kontrak, kalian cuti atau kalian nggak masuk atau sakit atau ada masalah apa, itu bermasalah sama absensi kalian, bakal cacat absen, berimbasnya malah nggak diperpanjang kontrak gitu teman-teman. Kalau kalian udah ada di titik aman kan enak, bisa ini itu bebas leluasa gitu kan, untuk membagi waktu juga gampang. Nah, selain itu juga kalian kalau misalkan ada di titik maaf di sini berisik. Kalau ada di titik karyawan tetap gitu ya. Kalau udah karyawan tetap dari nol ke karyawan tetap kan kalian otomatis itu ada jangka waktu. Biasanya rata-rata tuh 2 tahun kalau sekarang yang gue tahu. Oke, ini ada motor bisik banget. Di situ akan ada jangka 2 tahun. Nah, 2 tahun itu kalian pakai untuk nabung. Nabung apa? Nabung bisa untuk ngedepein rumah atau ngedepein kendaraan, mobil gitu misalkan. Nah, kan enak nantinya kalau misalkan kalian udah di titik aman, udah ngedepein ini itu, terus kalian tinggal kuliah sambil ngebayar cicilan kalian itu gitu sambil berjalan. Nah, biasanya kan kalau cicilan itu nggak setahun 2 tahun gitu kan. Sekalian kalian nunggu cicilan selesai, sekalian juga kalian kuliah gitu kan, enak. Nah, dari situ syukur-syukur kalau udah lulus kuliah nanti kalian ketemu jodoh. Jadi udah nikah itu enak, kalian udah punya rumah sendiri, udah punya kendaraan sendiri gitu, guys. Ada aja yang bilang kalau nggak langsung kuliah itu nanti terlanjur bosen, udah mulai berkurang gitu hasrat untuk belajarnya. Nah, ada juga yang kayak gitu, banyak kayak gitu. Oke gitu, kalian bisa sambil kuliah langsung kerja gitu. Cuma kalian harus banyak-banyak apa ya, pasang strategi gitu, gimana menyiasatinya biar absensi kalian itu nggak cacat, biar kinerja kalian itu tetap oke gitu kan, biar kalian bisa diperpanjang, bisa karyawan tetap kan. Kalau udah karyawan tetap tuh enak gitu. Bukan maksud gue untuk kalian belum karyawan tetap kalian nggak boleh kuliah, nggak gitu juga gitu. Itu hak kalian, cuma kalian harus tahu resikonya apa aja gitu. Kenapa gue menyarankan kalian untuk karyawan tetap dulu? Karena gini, kalau misalkan kalian di atas semester 4 itu kan udah nanggung banget. Biasanya kan S1 tuh sampai 8 semester. Nah, kalian udah di atas semester 4 gitu. Nah, untuk mundur juga sayang. Khawatirnya setelah kalian kerja,
dan kalian belum karyawan tetap, terus putus kerja gitu, putus kontrak. Oke, kalian bisa cuti gitu kan. Cuti biasanya 1 semester ya, 6 bulan. 1 semester ya, 6 bulan. Itu kalian bisa cuti emang. Cuma dari kalian masa cuti itu kalian bener-bener harus nyari kerja lagi gitu. Jangan kalian begitu abis kerja, gue masih punya duit gitu kan. Gue cuti, tapi gue masih punya duit, berhubung masih punya duit, jadi belum nyari kerja gitu. Nggak boleh, itu nggak boleh kayak gitu. Itu salah gitu. Ntar yang ada kalian terlena karena ngerasa nggak ada beban yang harus gue biayain gitu, kayak semacam kuliah gitu, terus bisa malah happy happy jajan sana sini gitu, nongkrong sana sini. Nggak kayak gitu, itu salah gitu. Jadi selama kalian cuti itu kalian benar-benar harus nyari kerja dan nabung gitu untuk nanti. Untuk kuliah aja sih kayaknya nggak perlu dibahas ya, kalau udah jelas gitu kuliah doang gitu, udah dibiayain dari orang tua, ya tinggal menjalani aja gitu. Menjalani, kalian bener, kalian lurus, nggak usah neko-neko gitu. Ya bahagian orang tua dengan cara nurut gitu sama orang tua. Dan ini sebenarnya rada banyak pembahasan lebih ke yang kuliah kerja gitu, karena bener-bener banyak pertimbangannya gitu, banyak yang harus difikirkan, banyak yang harus kalian persiapin dulu gitu, efeknya apa gitu, terus seperti apa aja itu kalian benar-benar harus tahu gitu loh. Dan buat para wanita gue saranin selesaiin dulu tugas kalian kuliah, tugas kuliah kalian itu sampai selesai, sampai kalian dapat toga, baru kalian dapat baju pengantin. Karena apa, banyak teman-teman gua yang satu angkatan, kakak tingkat atau di bawah gua itu yang rata-rata kalau udah nikah itu nggak kuliah lagi gitu, jadi sayang gitu. Banyak teman gua yang semester 8 tinggal skripsi nih ya, nggak cuma satu dua teman gue lagi tinggal skripsi. Berhubung dia udah nikah, ya udah aja gitu, kuliah nggak diterusin. Kata dia gini, untuk apa sih gitu kan, udah nikah ini tinggal ngurus suami, toh ntar balik lagi kan, walaupun udah dapat gelar atau udah sarjana juga, kalau perempuan balik lagi kan ngurusin anak, istri, keluarga. Yang kayak gitu loh, sayang tenaga lo gitu. Ya gue tahu gitu, lo kerja sambil kuliah capek ngeluh. Karena gue juga pernah ngerasain itu gitu ya, tapi jangan jangan segitunya, jangan segampang itu gitu loh. Kalian dari semester 1 ke semester 7 itu bener-bener ngerelain waktu kalian, tersita uang kalian, tenaga kalian, pikiran kalian. Jadi jangan disia-siain gitu, untuk skripsi aja kalian malah mundur gitu. Jadi ini nggak tergantung dari skripsi doang sih ya, banyak teman gue juga yang belum skripsi tapi yang udah nikah kayak gitu. Jadi saran gue itu jangan nikah dulu guys ya, buat para ciwi-ciwi jangan dulu nikah ya, saran gue sih itu. Tapi memang kalau udah ada jodoh ya kita mau gimana lagi gitu. Cuma kalian harus punya komitmen gitu sama orang tua, atau tergantung ya sama suami kalian gitu. Jadi eh, aku pokoknya harus sampai wisuda gitu, jangan sampai di tengah jalan gitu loh, setelah nikah udah aja gitu nggak kuliah. Jangan kayak gitu ya teman-temanku. Tapi kalau memang kalian ada yang mau ngambil kuliah sambil kerja, itu masuknya kelas karyawan. Kalian kalau belum tahu apa suka dukanya kelas karyawan, simak di video gue sebelumnya, itu ada gue bikin video tentang suka dukanya anak-anak kelas karyawan. Di situ ada semua, jadi kalian harus pertimbangkan sebelum mengambil keputusan. Oke guys, gue minta maaf video ini banyak suara tak terduga karena itu di luar kendali gue. Dan teman-teman, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, serta share video gue ke media sosial kalian. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Thanks for watching. Wassalam.